What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan kembali lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau lanjutin cerita dari Lasmi part 5, dimana banyak banget yang minta selesain cerita ini nih. Karena kemarin gue kan sempet bingung gue mau stop cerita ini atau selesain kan. Nah disitu banyak yang bilang, "Bang, tolong selesain cerita ini karena nanggung banget." Dan rupanya di part 5 ini gue melihat ceritanya sepertinya akan berakhir, tapi nggak tahu ini udah part final apa belum. Tapi sepertinya sih part 5 ini adalah part terakhir dari cerita si Lasmi. Jadi kalian yang belum denger atau nonton part 1, part 2, part 3, dan part 4-nya, please dengerin dulu, bisa langsung klik link di atas gua ini atau lihat aja di deskripsi, udah gua taruh linknya. Terus untuk kalian yang dengar di Spotify, bisa langsung scroll ke bawah aja. Dan jangan lupa juga untuk support channel gua, caranya gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol loncengnya. Karena subscribe itu nggak merugikan kalian sama sekali. Terus kalau kalian denger podcast cerita seram, bisa langsung please klik tombol following-nya aja. So, gua akan langsung ceritain part 5 dari Lasmi si kuntilanak merah. Bagi Lasmi, melihat Asep bahagia dan sehat, tentu kebahagiaannya juga. Dengan menikah dengan Nenden, kemungkinan besar Asep bisa memiliki keturunan yang didambakan. Lasmi sadar, sudah tidak lagi bisa memiliki Asep seutuhnya. Kehadiran Lasmi pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa untuk Asep. Hari itu, Lasmi duduk di pohon depan rumah sampai Dadang pulang, barulah dia masuk ke rumah. Asep sudah berbaring di kamar. Luka akibat jatuh di hutan memperparah penyakitnya. Lukanya belum kering dan mulai bernanah. Lasmi makin khawatir. Asep seperti orang yang akan lumpuh. Asep meneguk air putih di nakas, lalu meraih foto pernikahan mereka. Lasmi pun duduk di samping Asep. "Neng, seandainya yang sekarang di sisi Akang itu Neng." Asep menghela napas sesak. "Neng selalu ada di sini, A. Seandainya Akang tahu, Neng di sisi Akang," ucap Lasmi pelan. Malamnya, Asep diserang demam. Dia tidur sambil menahan gigil dan mengigau memanggil nama Lasmi. Lasmi hanya bisa di sampingnya sambil menangis, berharap tidak terjadi hal yang lebih buruk dari ini. Lasmi berharap Nenden atau Dadang datang menolong. Lasmi sangat ketakutan. Lasmi sedikit lega ketika Asep akhirnya tertidur. Paginya, Dadang datang ke rumah dan langsung menyibak tirai kain kamar. Belum bangun si Asep teh." Dadang lalu merebus singkong di dapur. Tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang. "Assalamualaikum, Kang Asep." Dadang pun melongo, lalu membukakan pintu. Punten, sae." "Punten, saya Nenden, Kang." "Oh iya, masuk-masuk atuh mangga." Nenden tersenyum kikuk, lalu dia tampak bingung ingin bersikap seperti apa. Lasmi lega mereka berdua datang. Setidaknya Asep tidak sendirian. "Punten, Nenden teh temennya Asep atau siapanya ya? Saya belum pernah kenal." Dadang terkekeh. Saya teh temen kecilnya Kang Asep, Kang." "Oh." Dadang manggut-manggut. "Si Asep teh masih tidur, euy." "Oh gitu, Kang. Kalau gitu, saya pulang aja, takut ganggu." Nenden sungkan. Gak apa-apa, di sini aja. Sekalian tungguin Asep bangun. Saya juga lagi masak," kata Dadang. "Sini, saya bantuin naruh barangnya." "Oh iya, Kang." Nenden menyerahkan kain berisi bahan makanan. "Saya juga bantu deh." Mereka pun ke dapur memasak makanan pagi untuk Asep. "Punten, Neng. Asep teh sebelumnya belum cerita ke saya soal teman kecil," ucap Dadang. Nenden tersenyum malu. "Dulu ibu saya deket sama almarhum ibunya Asep. Kami jadi akrab." "Oh, kirain mah." Dadang tertawa. "Kenapa, Kang? Kok ketawa?" Enggak. Dadang menggeleng. "Sebenarnya saya teh kasihan sama si Asep, Neng. Udah mah dia sakit, sekarang gak ada yang ngurus," kata Dadang begitu. "Gimana ya, namanya juga temen, suka nggak tega saya." Nenden terdiam sejenak. "Saya juga, Kang," balasnya lirih. Lalu suasana hening.
hanya terdengar suara rebusan air. "Neng, punten, ini mah ya, kita baru kenal. Tapi kalau Neng memang berkenan sama Asep, sebagai sahabatnya mah saya setuju dengan adanya kamu. Asep jadi ada yang jagain," ucap Dadang tiba-tiba. Nenden kaget mendengarnya, begitu pula Lasmi. Dia menunduk, tidak tahu harus bagaimana. "Kang, punten, saya mau isi air dulu." Nenden hendak beranjak, tapi tatapannya berpapasan dengan Asep yang baru keluar dari kamar. Udah bangun, Kang," kata Nenden. "Iya." Dadang juga melirik Asep. "Sep, ini makanan dari istri saya sama Nenden. Dimakan ya, saya duluan." Dadang tersenyum, lalu meninggalkan Asep dan Nenden berdua. Hening sejenak. "Gimana, Kang? Udah mendingan?" tanya Nenden. "Udah, alhamdulillah. Kamu dari kapan? Kok ada Dadang?" "Tadi nggak sengaja ketemu. Kang Dadang udah di rumah Akang duluan." Asep hanya mengangguk. "Tadi ibu titip salam, cepet sehat ya, Kang." "Iya, Den. Hatur nuhun. Salam juga buat ibu." "Iya, Kang. Ibu juga bilang, katanya kalau boleh, Den di sini dulu temenin Akang," kata Nenden hati-hati. "Sok aja kalau kamu mau di sini mah." Asep tersenyum. Lasmi hanya memandangi mereka. Setelahnya, Asep menyantap makanan paginya di meja. Nenden cuma menemaninya. "Kamu nggak makan juga, Den?" "Enggak, Kang. Den udah makan di rumah." "Oh iya, Kang Asep deket banget ya sama Kang Dadang?" "Iya, dia sahabat Akang sejak Akang kerja. Kalau Kang Dadang megang rebab." "Kang." "Iya, Den." "Maafin Den ya." "Maafin apa?" "Sebenarnya dulu waktu Den mau kerja ke kota, Den nggak mau." "Maksudnya, Den?" Asep bingung. Nenden gugup. Den kepikiran dulu. Den pergi tiba-tiba, terus nggak ada kabar. Den takut Akang ada marah sama Den. "Marah kenapa, Den?" Nenden menghela napas. "Karena dulu Den kaget Akang tiba-tiba ngirimin surat. Di situ Den nyesel karena Den pergi." Asep bergeming. Lasmi paham maksud dari ucapan Nenden yang berarti pengakuan atas perasaannya. Lasmi sudah menyerahkan segalanya kepada Asep. "Akang nggak marah, Den. Kamu nggak perlu gitu. Kamu mah udah kayak adik Akang sendiri." "Iya, Kang. Tapi sampai sekarang pun perasaan Nenden tetap sama ke Akang." Nenden menunduk, tidak berani menatapnya. "Tapi hati Akang cuma untuk Lasmi," balas Asep pelan. "Maaf ya, Den." "Iya, Den cuma pengen Akang tahu perasaan Den selama ini. Den pengen di sisi Akang. Den gak bisa melihat Akang begini. Dulu Akang selalu ngejaga Den." Jelas Nenden, dia akhirnya menangis. Asep mengelap air mata Nenden lembut. Lasmi pun seolah mengusap punggung Nenden. Sejak saat itu, Nenden merawat Asep sampai kurang lebih 4 tahun lamanya. Bu Nani sempat meminta Jajang membujuk Asep agar menikahi Nenden. Tapi Asep teguh pada pilihannya untuk setia kepada Lasmi. Asep tidak kunjung sembuh, kesehatannya kian menurun sampai dia menutup mata. Hari itu sore, Asep sudah terbaring lemah tak berdaya. Nenden dan Lasmi menangis saat Asep bilang, Maafin kesalahan Akang selama ini ya, Den. Maafin Akang banyak ngerepotin kamu dan ibu." Lalu Asep menggenggam tangan Nenden sebelum terpejam dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jujur, gua nggak sanggup menarasikan penderitaan Asep yang menahan penyakitnya. Lasmi bilang, Nenden sabar dan telaten banget ngerawat Asep hari demi hari. Kadang Dadang juga ikut bantu. Nenden udah nyariin obat buat Asep kemana-mana, tapi Asep nggak sembuh-sembuh. Mungkin sudah takdirnya begitu. Gua sekarang pegel banget dan lemes, kemudian Ara udah tepar nggak kuat nerusin. Bisa dikatakan inilah akhir kisah Lasmi yang bisa kami kisahkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bikin kalian menunggu. Dan ini merupakan kisah tambahan dari cerita ini di mana Lasmi bertemu dengan Ara. Asep dimakamkan di sebelah Lasmi, tapi Lasmi bercerita dia tidak bertemu Asep. Lasmi sangat sedih, tapi ini adalah takdir Tuhan. Setidaknya,
Lasmi tahu Asep mencintainya hingga akhir hayat. Lasmi menepati rumah mereka yang kosong, kadang dia menemani Nenden yang hari-harinya muram. Singkat cerita, Nenden dinikahi seorang juragan tanah 3 tahun kemudian atas perjodohan ibunya. Karena Bu Nani takut sekali Nenden tidak punya pasangan hidup. Lasmi tahu Nenden tidak mencintai pria itu. Setiap akhir pekan, Nenden selalu ziarah ke makam Asep dan Lasmi. Dari pernikahan itu, Nenden dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamai Sajati. Dia dipanggil Ajat. Saat Nenden mengandung Ajat, Lasmi menjaganya dari jauh agar Nenden tidak diganggu oleh bangsa sejenisnya. Lasmi sering memperhatikan Nenden, mengelus-ngelus perutnya yang makin membesar. Ketika Ajat lahir, Lasmi bahagia. Dia menjaga Ajat saat tidur di ayunan kain. Menenangkannya kala menangis karena Nenden sering pergi menemani suaminya, sehingga Ajat dirawat oleh Bu Nani. Ajat seperti anak yang memang semestinya Lasmi jaga sebagai rasa terima kasih kepada Nenden. Saat Ajat sudah bisa berdiri, Lasmi sering uncang-uncang ange membuat anak itu tertawa sendiri. Kadang Bu Nani menatap heran, tapi dia tidak curiga. Bu Nani justru lega karena Ajat tidak rewel dan merepotkannya. Bu Nani tidak pernah tahu Ajat sering dihibur oleh Lasmi. Ada satu kejadian lucu, hari itu menjelang maghrib, Ajat ditinggal sebentar oleh Bu Nani keluar. Saat itu ada kuntilanak dari pohon dekat rumah Nenden yang menjahili Ajat. Lasmi yang sedang di rumah Asep mendengar tangisan Ajat. Lasmi langsung ke sana memarahi kuntilanak itu. Bahasanya kurang lebih begini, "Kamu jangan mengganggu anak itu. Dia sudah seperti anakku. Aku cuma ngajak main. Kamu membuat dia menangis. Aku tidak suka. Pergi kamu. Jangan pernah ganggu lagi." Kuntilanak itu pun pergi. Ara ketawa pas nyampein ini. Pernah suatu hari, Nenden memandikan Ajat dan dia dibuat terheran-heran soalnya Ajat senyum-senyum sendiri memandangi ke atas. Nenden coba melihat ke atas tapi tidak terlihat apa-apa. Dan Lasmi juga cekikikan. "Anak kamu teh bager, Nden. Jaga dia baik-baik ya." Nenden langsung merinding dan cepat-cepat memandikan Ajat. Sampai Ajat berusia 3 tahun, barulah Lasmi pamit. Saat itu Lasmi memandangi Ajat yang tertidur pulas di samping Nenden. Lasmi mengelus kepala Ajat. "Jat, Bibi sampai di sini ya. Nanti kalau sudah besar, jagain ibu kamu. Bibi teh sayang sama ibu kamu." Lalu Lasmi pun pergi. Setelah hari itu, Lasmi mengitari daerah Bandung. Lasmi cerita, dia berpuluh-puluh tahun mengawasi ibu hamil dan menghibur bayi-bayi yang sedang sendirian. Mereka yang sekiranya bisa Lasmi awasi. Ara pernah nanya ke Lasmi kenapa dia melakukannya. Jawab Lasmi, dia cuma pengen begitu. Lasmi sempat kecewa saat rumahnya bersama Asep dijual oleh keluarga Asep kepada orang lain. Lasmi merasa rumah itu bukan lagi rumahnya. Lalu Lasmi mencari rumah baru yang tidak terlalu bersinggungan dengan makhluk lain, sampai dia menemukan sebatang pohon untuk bersemayam. Nah, pohon ini tempat Lasmi bersemayam sampai sekarang. Yang gua bilang, dia tuh pulang ke sana. Di pohon itu ada satu kuntilanak yang akrab jadi temannya Lasmi. Mereka hidup berdampingan sampai suatu hari Lasmi bertemu salah satu leluhur keluarga kami yang gue pernah sebut di video-video. Gue gak bisa banyak mendeskripsikan part ini, intinya leluhur kami, Nek Roro, bilang ke Lasmi, "Sing kuat, sing megang, dia adalah keturunanku." Sejak saat itu, Lasmi menunggu Ara lahir sampai siap bertemu dengan dia. Sampai akhirnya Ara bertemu Lasmi di Wastu Kencana. Gue pernah nanya sama Neroro via Ara sebagai mediumnya, soalnya keturunan dia. Dia bilang dengan logat Jawa, "Ara adalah keturunan ganjil dari keturunanku. Kamu juga, tapi Ara yang terpilih." Makanya sejak kecil, kami sefrekuensi buat ngelihat mereka, tapi gua nggak kuat. Ara pernah berkali-kali ditutup mata batinnya sama kakek gua, tapi terbuka lagi sampai sekarang. Sebenarnya kali pertama Ara bertemu Lasmi itu saat dia masih SMP. Tapi saat itu Ara belum tahu apa-apa. Gue inget hari itu menjelang maghrib. Ara ketiduran di kursi yang menghadap TV.
Di sebelah kanannya tembok bertuliskan ayat kursi. Ada celah buat jalan ke dapur. Saat itulah Ara kali pertama melihat Lasmi. Dia melayang di antara celah itu 2 kali. Ara nggak bisa gerak, terus pingsan. Pas bangun, Ara kayak orang sakit demam. 3 hari dia tidurnya ngigo. Kakek gue sampai ngeruat dia dan dia sembuh. Skip bertahun-tahun kemudian, pas Ara masih maba kuliah di Bandung, dia habis mandi dan bercermin balik dari kampus. Saat itulah Lasmi baru benar-benar mengenalkan diri kepada Ara. Kurang lebih begitulah kisah Lasmi bisa bertemu dengan Ara. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar dan menyimak kisahnya. Kata Lasmi, hatur nuhun sadayana ya guys. So itu dia guys cerita mengenai Lasmi si kuntilanak dan gimana kisahnya Lasmi bisa bertemu dengan Ara dan akhirnya Ara dan kakaknya ini bisa menceritakan kisah Lasmi kepada kalian. Terus gue juga mau menanggapi pertanyaan kalian soal bayangan yang sering lewat di belakang gue nih ketika gue cerita kisah dari Lasmi. Nah itu gue juga nggak tahu itu bayangan apa, tapi gue ya cerita ini sendirian aja. Terus ada bayangan lewat, ya semoga itu sih bukan makhluk halus ya, tapi kalian sendiri lihatlah di part 1, part 2, part 3, dan part 4, dan mungkin part 5 ini juga ada, gue juga nggak tahu. Nah, jadi kalau kalian yang denger di Spotify pasti langsung penasaran kan, jadi coba cek, lihat. Beneran gue juga ngeliat sih ada bayangan tuh, tapi ya udahlah mau gimana. Gue di sini cuma mau menceritakan kisah Lasmi kepada kalian, khususnya di YouTube dan di Spotify. Semoga kisah ini bisa menemani kalian ya guys. Itu dia part 5 dari kisah kuntilanak merah Lasmi. So guys, thank you guys for watching this video dan sudah dengerin di podcast cerita seram. See you guys in the next video.